Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qala kepada mansurana rahmatika wa barakatuh di sini berjalan. Gimana, Pak? Putus-putus? Aduh, ini baru ngerekam atau enggak? Oke, ini pertanyaan ya. Jadi saya mana tadi? Ini loh, ya. Ini menjelaskan ini. Jadi tadi ya untuk komponen utamanya itu kan ada proses mekanik dan proses elektrik. Ya. Jadi ada turbin anginnya atau baling-balingnya. Terus ada gearbox. Nah, gearbox ini untuk menambah kecepatannya. Nah, yang makanya kalau lihat di mobil Tamiya atau mobilan atau apa kalau kita bongkar itu pasti kan ada macam-macam gearbox ya. Dari kecil, besar dan seterusnya. Yang pertanyaan adalah ini untuk poin tambahan ya. Nah, ini rotornya atau turbinnya ya, ini nih. Jadi terhubung dengan gearbox rotor. Ya, terus yang kondisi yang kedua gearbox rotornya kecil terus besar. Nah, yang menghasilkan kecepatan linear ya di atau kecepatan perputarannya, kalau kecepatan linear sama putaran beda ya. Kecepatan sudutnya di V2, jadi ini omega. Ini kecepatan putarannya yang semakin tinggi mana? Yang bisa jawab? Halo? Yang mana, Pak? Yang mana, Mas? Yang semakin naik ya. Apakah yang A yaitu gear yang kedua itu lebih kecil atau yang B, gear kedua itu lebih besar? Yang mana, Mas Amri? Yang B, Pak. Yang B. Ada tanggapan yang lain? Ya, kita pause dulu, Mas Amri. Oh, A, Pak. Yang mana, Mas? Yang yakin, ayo Neng, Cindy. Yang A, Pak. Kalau yang B, kenapa? Kalau yang B, torsinya itu yang lebih besar yang depan, Pak. Mungkin berat. Contohnya ada di sepeda gayung gitu, Pak. Ya, yes, prakteknya. Oke, benar ya. Coba adalah yang, makasih Mas Amri. Makasih, poin. Amri aja. Oke, benar ya jawaban Mas Amri. Jadi bahwa itu yang A, namanya laboratorium tadi. Ya. Dari sini ya, dari rumus ini V1 kalau nempel gini itu yang sama adalah kecepatan linearnya. Jadi V rotor atau ini kita tulis satu ya. Untuk case yang A ya, kita buktikan dengan persamaan yaitu V1 itu sama dengan V2. Ya. V2. Kan yang kita cari omeganya ya. Omega itu perputaran sudut. Kalau kecepatan linearnya kan ini ya. Kecepatan linear itu di garis-garis titik sentuh. Jadi dia karena tersentuh jadi kecepatan linear kan sama ya. Jadi omega 1 dikali R1 itu sama dengan omega 2 kali R2. Yang ditanya adalah omega 2. Omega 2 itu sama dengan ya R1 dibagi dengan R2 dikali omega 1. Nah, sini kita lihat R1 itu lebih kecil ya. Bentar, ini R1. Oh, sorry, R1 lebih besar dari R2 ya. Jadi omega R itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Jadi semakin dari sini kita lihat ya, kalau R1 lebih besar dari R2 sehingga dia nilainya ya pasti lebih besar dari 1, pengalih dari omega 1 ya.
Ya kan? Misal jari-jari R1 ini pasti lebih besar ya. 2 yang jari-jari poin 2 jangan 2. Yang 1 itu jari-jarinya semisal 10 ya. Kalau yang 2 itu semisal 1, 3. Nah, ini kan hasilnya kan pasti lebih besar. Nah, jadi enggak omega itu adalah sekian kalinya omega 1. Ya. Jadi kecepatan sudut atau kecepatan putaran 2 itu syaratnya adalah semakin kecil karena dia berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Ini kalau analisa rumusnya. Kalau tadi Mas Amri nggak apa-apa ya, itu analisa pengalamannya ya atau mungkin yang sering buka-buka mobil-mobil Tamiya atau mobil lainnya ada gear-gearnya gitu, penasaran kok bisa gitu ya putarannya semakin tinggi. Ya ini yaitu dia ditempel, kalau ditempel gini jadi kecepatan sudutnya sama. Kecepatan sudutnya adalah kecepatan linear itu velocity ya. Nah, kecepatan linear ini V1 dan V2 itu sama karena dia menempel. Kecuali kalau gini ya, ini semisal gearbox yang rotor tadi ya, terus kok nyambung dia di satu sumbu yang sama, itu yang sama adalah kecepatan sudutnya, kecepatan putarannya. Ini untuk membedakan saya kasih warna yang beda ya. Nah, ini di titik sumbu yang sama, itu kecepatan sudutnya sama, kecepatan linearnya berbeda. Kalau ini kecepatan karena nempel ya, gearboxnya itu, ini kecepatan linearnya yang sama. Sehingga untuk menaikkan kecepatan, gearbox yang kedua, yang tertempel dengan gearbox utama dari rotor atau baling-baling itu harus lebih kecil jari-jarinya. Nah, ini rumusnya tadi ya. Oke, itu ya. Jadi analisa dasar ya. Jadi sebelum kita ke rumus tadi ya kita harus review analisa rumus-rumus dasar pada sistem PLTB. Oke, lanjut. Ya, nah ini gearboxnya. Nah, ini walaupun elektro ya harus fungsi elektro ya. Jadi kalau nanti merancang suatu pembangkit energi alternatif PLTB ya kita harus tahu juga ya terkait jenis-jenis baling-baling rotor. Kalau angin oke ya, kalau angin ya baling-balingnya mungkin yang banyak macamnya itu salah saya itu kan banyak ada model-modelnya ya. Ada apa angin gending atau apa itu. Nah, jadi ini setelah gearbox ini untuk menaikkan velocity-nya kecepatannya ya. Nah, makanya ada apa di gearbox nanti terhubung dengan generator. Jadi harapannya dengan adanya gearbox ini, nah itu yang awal kecepatannya sekian itu bisa naik sekian kali lipat ya untuk memutar generator. Misal sekian putaran per detik itu menjadi berapa kali lipatnya ya. Sehingga putaran generator ini menghasilkan listrik. Nah, ini hubungannya dengan frekuensi juga ya nanti ya. Ini gearbox ini suatu kendali mekaniknya ya agar sedemikian hingga makanya di sini ada kendalinya ya. Putarannya ini ya menghasilkan putaran generator yang sesuai dengan spek atau yang, listrik dengan frekuensi yang kita inginkan. Apalagi kalau terhubung langsung dengan PLN, di mana PLN di sini kan yang antara 50 sampai 60 Indonesia 60 Hz ya. Yaitu 60 Hz itu maksudnya adalah 60 putaran per detik. Ya, begitu kan ini sama. Nah, di sini ada banyak kendali ya, yang tertarik ya dengan skripsi ini. Kendalinya ada 2, yaitu di gearbox sama di generatornya. Nanti ada biasanya komponen tambahan yaitu konverter dan inverter itu bisa. Nah, ini proses elektriknya hasil akhir dari generator. Makanya ini hasil listriknya itu merupakan listrik AC ya, bukan DC. DC hanya untuk pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya atau fotovoltaik atau singkatannya PV. Baik, nah itu komponen dasar dari PLTB ya. Selanjutnya daya pada turbin angin ya, yaitu berhubungan erat dengan energi kinetik. Apa? Yaitu energi kinetik dari kecepatan atau velocity angin. Energi kinetik pada turbin angin ya, ini dapat dirumuskan dari pustaka nomor urut 2 dan 6
dengan nilai yaitu persamaannya yaitu EK energi kinetik sama dengan setengah massa kali velocity di pangkat velocity pangkat 2 atau kuadrat. Mana energi kinetik ini satuannya joule dan massa udara, ya, ini massa udara yang digunakan karena fluidanya yang membuat turbin itu berputar adalah angin. Dan kecepatan angin yaitu meter per detik. Ya. Adapun laju aliran massa tadi ya rumusnya ya di sini aliran laju massa yaitu ini udah lantainya. Yaitu massa sama dengan rho kali debit. Debit angin. Jadi debit anginnya sekian aliran volume ya. Aliran volume. Yaitu massa jenis angin yaitu ini sudah ketetapannya ya sekitar 1,225 kg per meter kubik ya kecil ya. Ya wajar karena angin ya. Nah, rho dikali luas penampang A, kalau pipa tadi biasanya ada luas penampang pipa, kalau untuk case ini adalah luas penampang dari baling-balingnya tadi dikali dengan velocity. Nah, ini luas penampang turbin. Dengan 1 meter kubik dapat bisa ditulis dengan luas area yaitu pi r kuadrat. Karena kan ini ya, Pak, turbinnya kan ini, turbinnya bukan bentuk lingkaran. Tadi dia kan berputar membentuk suatu lingkaran area ya, area lingkaran. Makanya bisa digantikan dapat ditulis dengan pi r kuadrat. Ini merupakan luas lingkaran. Nah, dari persamaan 1 dan 2, persamaan 1 tadi energi kinetik dan persamaan 2 adalah laju aliran massa angin. Nah, ini disubstitusi persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1 sehingga menghasilkan ini yaitu PA sama dengan setengah rho kali luas penampang turbin atau luas area bentuk lingkarannya dikali dengan velocity angin pangkat 3. Ini adalah daya angin. Jadi potensi energi dari angin itu berapa watt ya? Sama dengan energi air ya kemarin. Nah, jadi persamaan 3 ini adalah merupakan perhitungan daya pada turbin angin. Jadi dia yang di sini sangat, kalau massa jenisnya kan udah pasti fix ya, udah konstanta dia. Adapun luas penampangnya kita bisa atur ya, kita bisa perluas, ya, perlebar, dan velocity-nya itu udah data. Ibarat kita hanya bisa mengendalikan daya yang kita inginkan itu yaitu pengaturan dari luas penampang secara mekaniknya. Luas ini ya, jadi logikanya semakin lebar dan semakin panjang diameternya, maka akan semakin besar potensi luas penampangnya. Sehingga dia sebanding dengan daya, sehingga daya angin yang potensi daya angin semakin tinggi ya. Nah, sedangkan untuk memperhitungkan kemampuan turbin dalam mengekstraksi angin yaitu menggunakan efisiensi kerja turbin. Dapat dirumus dengan persamaan yaitu CP, ini koefisien daya pada turbin ya. Sama dengan PM daya mekanik dibagi dengan PA. Jadi kalau daya mekanik yang benar-benar dihasilkan itu sekian. Padahal PA adalah potensi daya angin. Misal potensi daya ini 100 watt nih. Terus ternyata daya mekaniknya biasanya lebih besar ya. Lebih kecil. Sehingga ini akan disebut dengan efisiensi. Efisiensi kerja turbin tidak dapat melebihi 0,593. Hal tersebut dikenal dengan sebagai limit batch. Jadi dengan menggabungkan persamaan 3 dan 4 diperoleh dengan potensinya sekian. Biasanya emang energi yang dihasilkan itu lebih kecil daripada potensinya. Karena kita tidak bisa mengkonversi energi secara maksimal. Ibarat nggak bisa menangkap energi angin, pasti ada yang loss di sana. Walaupun tekanan semakin tinggi, mesti aja ada loss karena angin juga tinggi kecepatannya. Oke, jadi ya sulit juga kalau bentuknya kenapa nggak bentuknya langsung aja bentuk lingkaran gitu ya, gimana muternya ya.
Muter lingkaran, maksudnya bisa menangkap angin semuanya ya, bukan muter malah jatuh ya. Makanya kenapa dia berupa kayak baling-baling, balingnya miring sehingga dia dapat berputar ya. Jadi nggak bisa langsung full gitu ya, baling-balingnya nggak bisa berputar. Ya, sama seperti baling-baling di kapal, dia kebalikannya dari mekanik menjadi dorongan aliran lautnya itu ya, sehingga dia bergerak kapalnya. Sehingga Pmax adalah sekitar 0,2965, ini koefisien. Jadi koefisien itu adalah energi yang dihasilkan dibagi dengan energi potensinya. Kali ini kan energi mekanik dan mekanik yang diperoleh dari mekanik PLTB dibagi dengan potensi daya angin. Pastinya energi mekanik lebih kecil daripada potensinya ya, karena kita nggak bisa maksimal. Nah ini dengan pendekatan limit batch. Kenapa ada pendekatan ya? Karena benar tidak maksimal kita udah prediksi ya. Nah, mungkin ini kalau gini kan sulit ya bentuk baling-balingnya ya. Dan bunga aja ya. Ini baling-balingnya kan nggak mungkin semakin banyak gini ya. Malah bahaya, malah jatuh. Apalagi langsung full gini lingkaran, malah sulit juga. Makanya ada limit, ada batasannya. Berapa sih baling-baling efektif itu, berapa unit ya. Cabangnya ada berapa dan luasnya berapa, makanya ada batasannya. Oke, itu ya. Jadi itu adalah cara menghitung potensi daya dan efisiensinya. Daya yang bisa dihasilkan dari mekanik turbinnya itu berapa, itu tadi beberapa rumusnya. Nanti saya share ya. Yang nggak ada di buku ini adalah tadi ya, masalah gitbox itu tambahan. Semoga bisa dicatat ya. Catat tulisan tulis tambahan untuk desain gitbox tadi. Baik, mungkin itu dulu. Ada yang ditanyakan sambil saya presentasi. Sudah dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin close ya. Baik, Pak.